Suatu ketika seorang teman mengirimkan pesan ke saya untuk bilang kalau dia bakal jenguk sahabatnya yang lagi sakit. Dalam pesan itu, dia juga bertanya, HIV itu menular atau enggak ya? Bisa lewat udara atau sentuhan bahkan? Di Indonesia, UNAIDS mencatat ada 620.000 orang dengan HIV di tahun 2016. Nggak beda dengan penyandang HIV di belahan dunia lain, orang dengan HIV di Indonesia masih mengalami stigmatisasi dari keluarga dan lingkungan. Contohnya, nggak mau menggunakan toilet bersama dengan Oda, menolak tinggal dekat dengan orang yang menunjukkan gejala HIV atau AIDS, dan tidak membolehkan anaknya bermain dengan anak penyandang HIV. Seperti yang terjadi di Samosir dan Solo, anak-anak dengan HIV dilarang sekolah lantaran orang tua siswa lainnya tidak menginginkan anak-anaknya terlalu dekat dengan mereka. Makanya nggak banyak orang yang terbuka dengan status HIV-nya. Salah satu dari sedikit itu, Acep Gates namanya. Anda mendengarkan Love Buzz bersama saya, Asrul Dwi. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Aktivitasnya ngapain, Cep? Yang pertama proyek sosial, terus buka bisnis kecil, itu sih. Karena kan baru lulus kan. Baru lulus kuliah banget. Baru lulus kuliah banget. Lahir dan tumbuh di mana? Di Cianjur. Jawa Barat itu kan kebanyakan yang setahu aku sih konservatif gitu Sangat. ya. Jadi ya menurut beberapa lembaga HAM pun Cianjur salah satu yang paling konservatif memang. Tapi memang orang tua ngedidiknya dengan cara seperti itu kah atau lebih moderat dari kebanyakan orang Cianjur lainnya? Orang tua sih lebih moderat ya, meskipun gue tuh dari SMP sampai SMA itu udah sekolah sambil pesantren gitu. Jadi memang dari SMP, SMA itu nggak tinggal sama orang tua. Di pondok pesantren? Pondok pesantren. Oh, wow. Tapi itu berpengaruh gak sih ke Acep yang sekarang gitu dengan pola didik yang semacam itu? Banget sih. Maksudnya lebih even background gue kebanyakan Islamnya gitu kan, tapi bukan berarti kita harus jadi individu yang fanatik gitu. Justru lebih lebih belajar untuk lebih open minded lah. Aku sempat lihat beberapa video di YouTube yang Acep bikin gitu. Di situ sempat disebutkan sempat jadi ateis. Masih sekarang kah atau gimana? Relationship dengan Tuhan gitu atau agama. Sebenarnya sih kalau dibilang ateis mungkin kan harus istilahnya melupakan Tuhan gitu ya. Melupakan Tuhan, melupakan agama. Cuman waktu itu memang masih bimbang gitu loh. Masih bimbang karena merasa kontras aja sama seksual orientasi gitu. Karena kan ya kita tahu kalau di agama sendiri kan memang hal-hal seperti itu memang dilarang lah istilahnya gitu. Dan sedangkan jadi ngerasa beban, akhirnya kayak ngerasa Tuhan tuh kayaknya nggak adil, bahkan kayaknya nggak ada gitu loh. Cuman setelah itu dari orang tua sendiri, karena gue kan lebih deket ke ibu ya, jadi selalu banyak sharing sama ibu dan pelan-pelan ibu paham gitu. Nah di situ kayak secara tidak langsung berusaha ngajak balik lagi ke keyakinan awal. Jadi ibu selalu mengingatkan meskipun kamu beda dari yang lain, bukan berarti kamu tidak punya hak untuk percaya ke suatu agama gitu. Oh wow, berarti sekarang balik lagi as a Muslim gitu ya. Muslim, meskipun ya maksudnya bukan enggak terlalu religius gitu loh. Oke. Tapi kan berarti Acep udah bisa nemu jalan tengahnya, alias sudah berdamai gitu kan dengan even it's really hard. Gitu ya. Itu sulit banget sebenarnya. Prosesnya gimana? Boleh cerita juga nggak? Prosesnya itu lebih, kalau gue tuh kayak sekarang tuh kayak menghindari pertama beberapa kayak pengajian-pengajian yang selalu menyinggung masalah misalkan LGBT. Nah itu selalu dihindari. Terus masjid-masjid yang kadang kalau khutbah Jumat yang lebih banyak membahas itu dihindari gitu. Dan nyari teman pun yang bener-bener lebih open minded dan nggak gampang judge. Lebih ke sana sih pendekatannya gitu. Karena
semakin kita deket-deket dengan lingkungan yang justru kayak ngehajar kita, justru di situ kadang mulai timbul lagi untuk ngapain lah percaya agama gitu loh. Atau mungkin bahkan muncul keinginan sebaliknya untuk ngejelasin ke mereka gitu, membantu mereka untuk memahami dan mengerti gitu. Orang-orang yang tanda kutip close minded gitu ya. Sebenarnya bisa ya, cuman prosesnya kayaknya panjang banget gitu. Jadi kalau gue mikirnya, kalau ngomongin masalah hal-hal sensitif itu harus ada ruang lingkup yang besar, yang mana memang bukan hanya satu aktor aja gitu loh, bukan hanya aktor agama aja, tapi misalkan orang-orang psikolog, orang-orang pendidikan atau apa. Jadi memang bisa dikaji isu itu bukan hanya satu pandang gitu. Berharapnya sih gitu. Tapi untuk nyari masjid yang cukup moderat atau paling nggak ceramahnya nggak terlalu ini ya, mendiskreditkan LGBT, agak lebih susah dong ibadah gitu kan jadinya. Memang itu tantangan justru. Jadi kebetulan karena karena gue di UIN kadang ada masjid juga kan, masjid kampus, dan menurut gue lebih, meskipun UIN ya, tapi lebih moderat sebenarnya. Jadi memang lebih nyaman lah di sana kalau masalah ibadah gitu. Ya kalau ya ada sih memang beberapa masjid yang memang kadang terlalu sering gitu kalau dibandingkan dengan masjid-masjid lain menyuarakan hal-hal seperti itu. Kalau di UIN gitu kan belajarnya soal agama gitu. Tergantung jurusan sebenarnya. Oh gitu. Berarti nggak semuanya ke arah sana gitu juga ya? Oh gitu. Lebih bebaskah gitu atau terbukakah sebenarnya? Kan lingkungan kampus juga gitu kan? Sebenarnya gini. Jadi di UIN tuh kan ada kampus 1, ada kampus 2 ya. Jadi kampus 1 tuh biasanya ruang lingkupnya untuk jurusan-jurusan yang agama. Kalau kampus 2 itu lebih ke sosial. Jadi orang-orangnya pun nggak terlalu agamis sebenarnya. Gitu. Okay. Jadi memang karena memang gue misalkan jurusan HI, ya kita nggak terlalu dalam sebenarnya belajar masalah agama kayak gitu-gitu, karena memang concernnya di masalah global, isu-isu, bahkan isu-isu sensitif pun dikaji gitu. Jadi orangnya lebih fleksibel sebenarnya. Ya mungkin kebanyakan orang remaja gitu kan, pun yang nggak mengalami seperti yang Acep alami gitu ya, pasti juga kan ada kalanya mempertanyakan Tuhan dan sebagainya gitu kan. Betul. Nah kalau Acep kan struggling dengan seksualitas gitu kan. Nah sekarang udah mantepkah dalam tanda kutip gitu ya mendefinisikan dirimu sekarang ini kayak gimana sih? Sebenarnya gini, untuk meraup semua, misalkan kayak pengen tetap jadi orang yang beragama tapi dengan keadaan seksual orientasi yang berbeda, pengen dikombinasikan, itu sesuatu yang sangat-sangat tidak mudah. Cuman sekarang ya berusaha untuk menerima itu semua, dan ya kalau ditanya definisi secara kemanusiaan, ya I'm human gitu. Maksudnya ya maksudnya sama aja sama orang lain, yang beda cuman mungkin ya orientasinya aja gitu loh. Itu sudah terbuka juga bahkan ke orang keluarga atau orang tua, dosen, teman, kayak itu udah tahu. Reaksi mereka gimana tadi? Kalau orang tua ya bersyukurnya lebih open minded. Jadi mereka itu menyadari kalau oke, Acep seperti ini bukan kemauan Acep gitu loh. Jadi kalau ibu selalu bilang, kalau mama tuh selalu berharap ya kamu terima itu dengan ikhlas dan tetap ngejalanin kegiatan lain selaku orang yang beragama gitu. Itu sih sebenarnya. Terus kalau dari dosen pun ya sama, mereka justru bilang kita nggak mau mendiskriminasi seseorang yang dianggap beda di kita gitu loh. Meskipun itu kampus yang basisnya Islam gitu kan. Makanya sebenarnya banyak orang yang kaget sebenarnya kayak karena ketika pertama kali ngomong ke orang tua itu pas baru-baru ini kah? 2017. Itu berarti sebelum HIV. Jadi waktu itu tuh gue tuh sempet balik dari US kan, karena pertukaran gitu. Sebenarnya camp out pertama tuh kan di US. Di situ cerita sama dosen di sana kan, terus sama teman-teman, dan di situ kayak reaksinya keren banget lah. Ya mungkin karena negaranya berbeda juga gitu. Terus di situ kayak ngerasa ada rasa nyaman, ternyata menjadi orang yang original lah ya, atau ya menerima keunikan diri itu ada rasa kepuasan gitu loh, rasa ketenangan. Nah, di situ kayak dapat motivasi, kayaknya memang harus bilang juga deh ke orang tua gitu. Nah pas pertama kali bilang itu lewat telepon. Awalnya gue di kosan, ibu di rumah kan di Cianjur. Habis itu tiba-tiba nangis kan karena takut. Awalnya kayak takut diusir lah, nggak dianggap anak segala macam. Nah di situ sempat nangis, terus bilang, mama Acep suka cowok. Di
situ ibu sebenarnya diam terus ketawa karena memang dari dulu ibu tuh udah curiga katanya tuh. Oh gitu. Jadi karena kan kalau dilihat mungkin yang pertama gue kan memang sedikit kemayu ya, yang meskipun gender sama orientasi kan sesuatu yang berbeda gitu. Kemudian beda sama anak-anak cowok lain, dimana kalau usia SMA tuh anak cowok lain bawa pacarnya ke rumah, sedangkan si Acep kok jomblo-jomblo aja gitu. Nah di situ kayak ada feeling, dan ibu bilang kalau mama sebenarnya punya firasat, cuman mama takut nanti kalau mama bilang takut menyakiti hati kamu lah gitu. Oh gitu, justru dia sebenarnya pengen nanya gitu awalnya. Ya. Kalau bapak gimana reaksinya? Bapak sama aja sih sebenarnya, karena kan gue lebih deket sama ibu ya, dan jarang interaksi sama bapak. Jadi biasanya bilang dulu ke ibu, nanti ibu nyampein ke bapak gitu. Oh, ibu terus, jadi jembatan. Jadi jembatan, habis itu barulah kadang ngobrol bertiga. Ibu ngebantu ngejelasin kah ke bapak atau gimana? Iya, karena kan lebih penyampaiannya lebih sinkron lah sama bapak gitu. Cara ngomong ibu gitu. Kalau gue kan takutnya gimana gitu. Iya, keluarga inti beruntungnya sih mungkin kalau Acep menerima gitu ya. Tapi kan orang-orang di sekeliling terus gimana? Orang tua juga kan pasti dapat selintingan-selintingan negatif juga kan dari tetangga gitu yang maha peduli. Sebenarnya sempet nanya ke ibu tuh gini, mama kira-kira pasti lambat laun orang tuh bakal tahu gitu kan apa kekurangan yang Acep miliki itu gitu, terutama keluarga besar. Nanti mama gimana, bakal sakit hati atau enggak gitu. Sempet gue tanya gitu, cuman ya ibu di situ kayak ngerasa mama nggak akan pernah malu kok gitu, toh kita nggak ngerugiin orang lain gitu. Kalau misalkan ada respon yang kurang baik dari keluarga besar ke kamu, mama siap bantu lah. Pokoknya lebih ke kayak ngebela gitu lah. Cuman kalau untuk saat ini sih, kalau berdasarkan dari omongan ibu ya, maksudnya belum ada orang yang kedengeran ngegosipin soal gue kayak gitu-gitu. September 2018 ya, yang terdiagnosa ya. Acep memberanikan diri gitu ya, untuk ngambil tes. Karena kan nggak banyak sebenarnya yang berani gitu. Padahal gratis juga kan sebenarnya. Iya gratis. Jadi awalnya tuh kan tes pertama tuh Maretnya. Jadi kalau gue prinsipnya ketika namanya pacaran anak muda, ketika ngerasa diri pernah melakukan kegiatan yang beresiko, di situ memang udah berprinsip gue harus tes secara rutin, gitu. Cuman waktu Maret memang itu masih negatif, terus dokter minta untuk tes 6 bulan kemudian, gitu. Apalagi pas sebulan sebelum tes memang kerasa gejala kan, gejala HIV, dan di situ ya positif. Berarti itu tes kali kedua gitu ya? Itu yang kedua September itu. Nerima hasil tes gitu gimana kemudian Acep reaksinya kali ya? Awalnya tuh gini, sebenarnya udah curiga karena yang pertama dilihat dari proses tesnya itu beda dari tes yang pertama. Jadi yang tes pertama tuh kita nunggu cuman sejam, sedangkan yang tes kedua kok lama banget, sekitar 2 jam lebih, dan di situ kayak ngerasa pasti ada apa-apa nih gitu kan. Dan kebetulan pas yang tes kedua tuh memang ditemenin sama teman kampus juga kan. Di situ kemudian 2 jam lebih nunggu, terus dokter manggil, terus dibukalah amplop hasil tes itu. Terus ya dibacain hasilnya, dan di situ kayak sempat sedih sih, ya normal lah kayak orang pada umumnya gitu, sedih, kayak ngerasa hancur gitu. Cuman mungkin kayak 20 menit lah ngerasa down. Terus untungnya ada teman juga yang nemenin di situ, kayak dibantu untuk tetap tegar gitu. Dan di situ kayak ya udah, karena memang sebelumnya udah lumayan banyak baca soal HIV, dan ternyata orang-orang yang dengan HIV pun masih bisa melakukan banyak aktivitas gitu loh. Berarti memang dari awal sudah membekali diri dengan pengetahuan itu gitu ya. Kemudian kan 2017 udah ngomong lah ke orang tua gitu kan tentang preferensi seksual Acep, dan kemudian 2018 dapat hasil positif gitu. Lebih entengkah ngomong ke orang tua gitu, atau jauh lebih berat gitu ketika coming out ke orang tua untuk masalah tes ini hasilnya? Sebenarnya gini, gue itu sangat-sangat terbuka ke orang tua semenjak tahun 2017 itu. Kayak gue pacaran sama siapa gue cerita gitu loh. Jadi memang gimana ya. Dan sebelum tes pertama pun cerita dulu, mah Acep mau tes untuk tes HIV segala macam. Oh ya udah, mama doain supaya negatif kayak gitu-gitu.
ya akhirnya ketika tahu hasilnya positif, orang tua pun nggak terlalu down banget karena memang dari awal-awal udah gue ancang-ancangin gitu. Berarti Acep juga jadi terbiasa untuk ngajak ngobrol mereka gitu ya, ngejelasin semuanya gitu ya. Jadi memang pelan-pelan sih. Iya, maksudnya dari 2017 tuh karena udah mulai coming out, terus kayak segala sesuatu tuh mulai diceritain. Karena ibu selalu bilang gini, mama tuh kadang nggak paham kenapa kamu tuh kadang, karena dulu kan gue memang suka marah-marah nggak jelas karena ngerasa depresi segala macam. Dan ternyata ibu mulai pengen membuka diri mungkin untuk nampung curahan anaknya. Nah disitulah gitu kayak pelan-pelan cerita setiap pulang ke kampung pasti cerita kayak gitu. Nah di situ ibu mulai ya lebih open minded gitu. Tapi stigma itu kan masih ada kan ya? Pasti. Sempat mengalami hal-hal yang kayak gitu nggak sih? Kalau dari orang tua sempat waktu itu diajak semacam ruqyah. Oke. Iya, semacam ruqyah. Cuma waktu itu untuk menghargai orang tua, oh ya udah, ayo gue ikut gitu. Dan ternyata ya dibawa ke ustadz segala macem lah. Cuman ya gimana yang gue rasain kayak apa ya? Nggak ada yang berubah gitu loh. Itu tahun berapa? Setelah coming out. Bisa cerita nggak sih prosesnya? Iya. Kalau waktu itu sih gue nggak tahu sih prosesnya apakah sama dengan ustadz-ustadz yang lain atau enggak ya. Cuman yang gue alamin tuh gini. Jadi kita ya dibawa ke salah satu ustadz, terus orang tua nyeritain kalau ya gue punya orientasi yang beda kayak gitu-gitu. Terus awalnya diajak curhat dulu sama kiainya kayak gitu. Justru kayaknya malah ketawa juga waktu di situ, kayak ngeres ya udah nggak apa-apa. Mungkin ya bercanda kali ya gitu. Terus ya lebih ke ini sih dibantu doa lah, didoain gitu lah, didoain. Terus ada beberapa hal yang harus diamalkan doanya kayak gitu. Suruh minum sesuatu gitu nggak sih? Kalau ruqyah biasanya kan orang-orang sampai muntah-muntah gitu, nggak ada gitu ya? Ada juga sih yang gitu. Kalau gue sih nggak sampai kayak muntah gitu ya, karena mungkin gue nggak tahu apakah setiap ruqyah itu beda-beda atau gimana. Cuman gue pas dibawa ke kiai itu nggak sampai kayak yang di video-video gitu loh. Iya. Oh beda ya gitu ya. Oke. Cuman doa-doa aja. Doa-doa sih. Nggak banyak gitu yang orang di Indonesia yang cukup terbuka dengan statusnya. Mungkin kalau lingkup kecil keluarga aja gitu dikasih tahu lah paling enggak gitu kan. Ini kan kemudian bikin video di YouTube dan sebagainya gitu. Yeah. Netizen di Indonesia ini gimana kan, gitu ya. Iya, aku sempat baca komentar-komentarnya ngeri-ngeri gitu loh. Betul banget. Sudah menyiapkan diri jauh-jauh hari nggak sih dengan komentar-komentar semacam? Sebenarnya gini, karena kan dari awal bikin YouTube terus ngepost itu nggak ada niatan apa ya, isinya pengen didengar, pengen apa gitu loh. Cuman kayak lebih spontan sebenarnya, karena kan gue memang orangnya ekspresif ya. Dalam arti kalau sesuatu nggak bisa diungkapkan malah depresi, malah stres gitu loh. Jadi kayak salah satu pelampiasannya lewat medsos. Dan waktu itu pun pas bikin video itu kayak ngerasa bikin gitu loh. Nggak ada gimana ya, nggak ada kayak perencanaan dulu harus seperti apa, nanti netizen seperti responnya kayak gimana. Jadi ya udah. Tapi kalau komentar-komentar gitu dibaca atau dicuekin? Awal-awal dibaca. Dan kayak ngerasa wow gitu. Kayak ya sakit hati sih, maksudnya sakit hati. Cuman sampai yang bilang itu tuh ibu juga, karena ibu kan suka nonton video yang gue upload ya. Terus kayak nanya, Acep kamu nggak sakit hati ya baca komentar-komentar gitu? Mama pun yang bukan kamu sakit hati banget gitu. Terus gue bilang kayaknya udah resiko deh gitu. Maksudnya ketika orang mempublik sesuatu yang agak sensitif ya, salah satu resikonya itu. Dan waktu itu ya minta ke ibu pun, kayaknya mama nggak usah deh baca komentar gitu daripada nanti sakit hati gitu. Habis itu nggak pernah lagi, maksudnya jarang baca komentar. Tapi kebutuhannya apa sih bikin video itu waktu itu? Ngerasa kayaknya perlu melakukan sesuatu deh gitu. Ada hal yang kayak gitu nggak sih? Nggak ada. Jadi memang awal tuh kayak ngerasa pengen membuat diri lebih plong gitu. That's it gitu. Nggak ada kayak pengen menginspirasi orang supaya orang-orang HIV semangat kayak gitu nggak ada. Tapi kan mau nggak mau pada akhirnya kan. Iya, pada akhirnya memang
ya kayak semacam jadi forefront gitu kan untuk iya, kampanye betul. HIV. Tapi sekarang aktivitas juga kebanyakan di sana nggak? Mungkin edukasi soal HIV gitu-gitu juga ikut juga nggak sih? Kalau di komunitas enggak. Hmm. Cuman mungkin beberapa sekarang lebih sering kayak partnership sama beberapa organisasi, lebih ke sharing kayak gitu-gitu sih. Karena kan masyarakat pun butuh informasi itu bukan hanya dari dokter ya, tapi dari orang yang mengalami HIV gitu. Dan kebanyakan kan orang di kita kan masih menyalahkan sexual preference gitu. Betul. Kan yang jadi musabab Betul. apa HIV gitu kan. Ngejelasin ke orang gitu bahwa itu sebenarnya enggak, itu kayak gimana sih biasanya, Cep? Kalau lewat video ya sesuai yang kita tahu ya. Maksudnya biasanya supaya lebih lebih tajam lagi tuh harus nyantumin data sebenarnya. Karena kan kalau sesuai Kementerian Kesehatan justru yang paling banyak itu dari kalangan heteroseksual dibandingkan dengan orang-orang homoseksual gitu. Kalau gue sih ya itu yang pertama, yang kedua kalau masalah orang mau ngerti atau enggak ya itu balik lagi gitu. Toh sebenarnya kalau orang-orang kayak haters gitu, kita jelaskan berkali-kali pun akan tetap seperti itu gitu loh. Karena pernah waktu itu tuh sempet kayak lebih debat sama orang-orang yang kurang suka. Ya tetap aja nggak ada hasil yang signifikan gitu loh. Nggak ada oh iya atau gimana. Jadi ya udah. biarin aja gitu. Stigma kalau di masyarakat kebanyakan ada, tapi kalau di komunitas LGBT sendiri itu kalau di Indonesia gitu ya terhadap teman-teman yang HIV gitu, itu ada nggak sih sebenarnya? Ada dong, ada kadang. Iya sebenarnya meskipun kita resiko kadang bisa disebut lebih tinggi karena mungkin cara hubungan seksualnya misalkan, sebenarnya masih banyak juga orang-orang gay seperti itu yang kadang menolak untuk berhubungan dalam arti relationship gitu dengan seorang ODA, dengan orang HIV gitu. Sebenarnya ya diskriminasi masalah percintaan itu bukan hanya dilakukan oleh seorang hetero terhadap homo gitu, tetapi juga sesama juga gitu. Sama aja sebenarnya. Itukah yang kemudian bikin banyak ke orang-orang yang nggak terbuka dengan statusnya gitu ya? Karena takut. Iya, salah satunya. Jadi kadang gini, banyak orang yang belakangan itu yang nge-DM, yang pengen cerita, curhat segala macam, akhirnya mereka bilang gini, gue tuh takut Cep kalau gue harus bilang sama orang yang gue suka karena dia pun kayaknya suka gue. Kalau gue bilang gue HIV, nanti khawatirnya dia ngejauh segala macam. Sebenarnya pertimbangannya itu juga mereka. Gitu. Akhirnya ya nggak bilang. Tuh, dan itu yang ya makin bahaya sebenarnya. Iya, karena nggak aman kan. Nggak aman. Biasanya ke sana. Tapi kalau Acep sendiri sekarang menjalin hubungan kah atau gimana? Jadi setelah kemarin didiagnosa positif sempat ngejalin hubungan. Tapi kebetulan bukan dengan orang Indo gitu. Karena gimana ya, bukannya rasis ya, cuman waktu itu tuh pernah PDKT sama orang Indo, cuman kurang nyaman apalagi ngomongin masalah HIV gitu. Jadi ya itu dia stigmanya gitu. Karena kalau dibandingin sama orang-orang luar yang terutama dari negara-negara maju kan udah lebih open minded. Cuman waktu itu bertahan beberapa bulan, habis itu putus karena sesuatu hal gitu. Tapi bukan karena HIV. Status berarti Acep ngomong dari awal kan memang. Iya, karena dengan pacar terakhir ini memang udah kenal sekitar setahun lebih gitu. Dan setiap gue kayak mau tes apapun kadang suka cerita, gue minggu depan mau tes HIV nih, kayak gitu-gitu. Tapi sulit gak sih sebenarnya gitu, katakanlah memulai hubungan dengan status sebagai ODA gitu? Sulit nggak sulit sebenarnya ya. Maksudnya tergantung orang yang kita jumpai gitu. Kalau orang yang udah melek terhadap info atau informasi mengenai HIV, ya nggak akan terlalu sulit. Karena bedanya kita yang ODA sama yang tidak tuh ya bedanya kita minum obat tiap hari gitu. Sedangkan orang yang non ODA enggak gitu. Sebenarnya itu aja sih. Dan mungkin ketika melakukan hubungan seksual misalnya menikah atau apapun itu, ya harus lebih aman gitu loh. Mungkin bedanya di sana gitu. Kalau sekarang berarti sedang proses mencari cinta kan? Gimana ya? Sekarang tuh lagi pengen
menenangkan diri dulu lah, pengen apa ya, pengen mewujudkan, mencapai dulu resolusi cinta mah nanti dulu gitu kalau untuk sekarang. Oke. Itu enggak jadi prioritas gitu ya. Enggak, karena pengen gini, maksudnya sekarang tuh pengen lebih meskipun HIV ya pengen punya apa ya, sesuatu yang nggak jauh beda juga sama orang lain, maksudnya pencapaian gitu. Kalau masalah cinta, jodoh, kayaknya nanti pasti datang lah. Iya. Nah ini dia juga kan apa namanya, mungkin nggak banyak perusahaan yang mau menerima Oda gitu ya. Baru lulus kuliah gitu. Akan nyoba untuk kerja dulu kah, mungkin di perusahaan apa gitu, atau memang nggak ada rencana ke sana gitu? Jadi rencana tuh gini, setahun ini tuh pengen fokus dulu di matengin dulu, nyoba dulu bisnis. Kalau memang kurang cocok, sambil belajar bisnis, sambil sebenarnya pengen nyiapin dulu untuk apply beasiswa S2 gitu. Kalau semisal tahun ini apply buat tahun nanti, berarti tahun nanti. Nah, kalau semisal belum berhasil, mau nyoba juga untuk apply kerjaan di company gitu. Pengen tahu sih, maksudnya dengan status seperti ini gimana sih reaksi company gitu. Karena kan pasti mereka pun ngelihat background kita lewat medsos segala macam kan biasanya. Nggak usah dicantumin sih kalau itu ya, enggak ya. Iya. Kalau Acep sendiri ngelihat kira-kira dalam 5 tahun ke depan, atau ya tadi mau nanya 10 tahun ke depan tapi kayaknya terlalu jauh. 5 tahun ke depan gitu. Acep ngelihat diri Acep bakalan ada di posisi yang seperti apa sih gitu. Kalau untuk karir kayaknya bakal lebih concern di mungkin kerja di lembaga HAM sebenarnya. Karena orang-orang unik seperti gue mungkin lebih cocoknya di HAM gitu. Ya berharap sih bisa kerja di organisasi naungan PBB sih 5 tahun ke depan. Oh wow, oke. Acep memaknai cinta itu kayak gimana sih? Aduh sulit ya, apa ya, gimana ya? Ya cinta itu kalau ya mungkin kalau menurut gue adalah apa ya, proses interaksi sesama manusia gitu loh. Interaksi sesama manusia di mana manusia ini ya belajar untuk menghargai kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Maksudnya interaksi di sini bukan hanya, kan cinta bukan hanya kita sama pasangan kan, tapi juga kita terhadap manusia lain gitu. Pertanyaan siapakah kamu mungkin terdengar sangat sederhana, tapi kan jawabannya nggak sekedar nama. Pertanyaan itu biasanya merujuk pada identitas orang yang ditanyai. Identitas kalau menurut Stella Tinctomi, Professor of Human Communication Studies di California State University, identitas adalah refleksi atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis, bahkan proses sosialisasi. Sementara kalau KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas itu ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Jadi penyakit atau virus yang ada di dalam tubuh seseorang nggak melulu atau nggak otomatis jadi identitas mereka kan. It's the part of them, but not who they are. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.